Okay, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today, or in this meeting, we will discussion our presentation about assessing speaking. So we are from the 7 group. We will explain it about that. But before that, let me introduce ourselves. My name is Fitri Ayu as the first speaker, and my friend Arifuddin is the second speaker. Miftahul Haira as the last or the third speaker. So let's begin. Jadi sebelum kami masuk ke materi assessing speaking, alangkah baiknya jika kami terlebih dahulu memaparkan outline dari materi kami. Adapun outline-nya terdiri dari 9. Yang pertama yaitu mengenai basic type of speaking. Yang kedua yaitu micro and macro skill of speaking. Yang ketiga mengenai designing assessment test imitative speaking. Yang keempat mengenai designing assessment test intensive. Yang kelima designing assessment test responsive speaking. Yang keenam test of spoken English atau TSA. Yang ketujuh yaitu designing assessment interactive speaking. Yang kedelapan yaitu oral proficiency interview, and the last is designing assessment test extensive speaking. Jadi sebagai pemateri pertama yaitu saya akan membahas mengenai 3 topik yang pertama tadi, yaitu basic, mikro dan makro, dan salah satu dari designing assessment test speaking yaitu imitative speaking. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. So guys, listen and please attention. Assessing speaking. Assessing is mean penilaian. Speaking is mean berbicara. Jadi assessing speaking is mean penilaian dalam berbicara. Also, assessing speaking skill or the skill used communication with speech, pronunciation, enunciation, clarity, face, projection, and expression are speaking skill. Learning to use eye contact when speaking is another skill in communication. So if you need to assess your student speaking skill, there are a number of factors you need to consider. There include considering the test taker and their needs, the kind of information you want to know about their speaking skill, and the most appropriate way to elicit or elicit the skill so that your test is appropriate and accurately scored. So there is definition about assessing speaking. So in the first topic, we talk about basic type of speaking. So basic type of speaking atau jenis dasar dalam speaking. Ada 5 hal yang harus dikuasai dalam assessing speaking atau penilaian kemampuan berbicara. Adapun yang pertama yaitu imitative speaking atau menirukan. Jenis speaking awal ini kemampuannya untuk menyebutkan kembali atau meniru kata atau frasa maupun kalimat di mana tingkatan penilaiannya itu termasuk fonetik murninya, produksi lisannya, leksikal, dan tata dalam bahasa. Yang kedua ada intensive speaking. Adalah jenis pembicaraan kedua yang sering digunakan dalam konteks penilaian produksi bahasa lisan yang dirancang atau gramatikal, frasal, leksikal, atau fonologi seperti elemennya, ritmenya, stres, dan intonasinya. Adapun yang ketiga yaitu responsive speaking.
adalah tugas penilaian termasuk interaksi dan pemahaman tes, tetapi tingkatnya memiliki keterbatasan atau dibatasi. Yang keempat yaitu interactive speaking. Sebenarnya interactive speaking ini agak mirip dengan responsif, tetapi berbicara interaktif adalah penilaiannya itu mengenai panjang dan kompleksitas interaksinya yang kadang-kadang mencakup banyak pertukaran atau beberapa dari peserta yang akan diuji. Yang kelima yaitu extensive speaking atau monolog. Bisa diartikan sebagai satu bahasa, monolog. Teksnya ini termasuk seperti kayak pidato, presentasi lisan, dan bisa storytelling atau bercerita. Oke, next kita akan membahas tentang mikro dan makro skill of speaking. So, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mikro skill of speaking atau keterampilan berbicara mikro. Adapun poin-poinnya yaitu sangat banyak, ada 10 yang harus betul-betul dipahami. Yang pertama yaitu menghasilkan perbedaan di antara varian fonem dan alofon bahasa Inggris. Nah, seperti yang teman-teman pernah pelajari bersama, bahwa fonem artinya bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan yang sama dalam bahasa. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Seperti ini. Jadi dalam bahasa, misalkan kata pe, ada garis miring di kedua sisi huruf tersebut, pe dan be. Pe dan be itu merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contohnya saja fonem pe, misalkan dalam bahasa Indonesia parang, kalau be dalam bahasa Indonesia seperti beras. In English, pe example part, be big, like that. Adapun alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon biasanya dituliskan di antara dua kurung siku, seperti ini. Misalkan saja saya ambil contoh kata pe. Pe yang tidak lepas ditandai dengan huruf P seperti ini. Sedangkan pe yang tidak lepas ditandai dengan huruf P seperti ini. Dan yang kedua yaitu menghasilkan potongan bahasa yang berbeda panjangnya. Maksudnya di sini berbeda panjang penyebutannya atau long vowel. Misalkan saja contohnya kata shift. Jadi panjang vowelnya terletak di kata atau huruf i. Contoh kedua seperti farm. Dan long vowelnya terletak pada huruf a. Seperti yang ada di samping ini. Yang ketiga yaitu menghasilkan pola stres bahasa Inggris, kata dalam posisi tertekan dan tidak bertekanan, ritme, struktur, dan kontur intonasinya. Yang keempat yaitu menghasilkan bentuk kata dan frasa yang dikurangi. Yang kelima, gunakan unit leksikal atau kata-kata yang memadai untuk mencapai tujuan pragmatis. Yang keenam, pantau produksi lisan sendiri dan gunakan berbagai perangkat strategi jeda, isi koreksi diri, backtracing atau mundur untuk meningkatkan kejelasan pesan yang akan disampaikan. Yang ketujuh yaitu gunakan kelas kata tata bahasa, misalkan kata benda, kata kerja, adjektif, dan lain sebagainya. Gunakan juga sistem seperti bentuk kata, perjanjian, pluralisasi,
eh, urutan kata, aturan, bentuk elipsis, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu menghasilkan pidato dalam konstituensi alami. Yang kesembilan, ekspresikan makna tertentu dalam bentuk tata bahasa yang berbeda. Yang kesepuluh, gunakan perangkat, pilihan, dan wacana lisan. Adapun keterampilan berbicara makro atau macro skill of speaking terdiri atas 5. Yang pertama yaitu secara tepat mencapai fungsi komunikatif sesuai dengan situasi peserta dan tujuan. Yang kedua, gunakan gaya appropriate, registri implikatur, redundansi, pragmatis, percakapan atau percakapan rus. Yang ketiga, sampaikan tautan dan koneksi antara peristiwa dan komunikasi seperti ide ataupun informasi baru. Yang keempat, sampaikan fitur wajah, bahasa tubuh dan isyarat nonverbal lainnya bersama dengan bahasa verbal. Misalkan di sini kayak body language. Yang kelima, gunakan strategi berbicara seperti penekanan, akurasi, rank yang jelas. Nah, poin ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai designing assessment test imitative speaking atau menirukan. Jenis speaking awal ini kemampuannya untuk menyebutkan kembali atau meniru kata atau frasa maupun kalimat di mana tingkatan penilaiannya itu termasuk fonetik murninya, produksi lisannya, leksikal, dan tata dalam bahasa. Speaker atau native dalam menilai speaking peserta didiknya. Yang pertama yaitu tugas pengulangan kata atau word repetition text. Yang kedua ada confess test. Nah, seperti PPT yang kami lampirkan, di situ ada contoh dari word repetition test. Nah, apa sih word repetition itu? Nah, seperti yang tadi saya katakan, tugas pengulangan kata, di mana seorang speaker atau native speaker menyebutkan satu kata, misalkan saja kata beat. Kemudian, siswanya akan mengulang kata tersebut. Seperti itu. Tidak hanya cuman satu kata saja, native speaker juga bisa menyebutkan satu kalimat. Misalkan saja, I woke about yesterday. Seperti contoh yang kami sudah lampirkan di atas. Nah, adapun scoring scale dalam tugas pengulangan kata ini ada 3 penilaian, dimulai dari angka 0 sampai angka 2 saja, di mana angka 0-nya itu seperti yang disebutkan, siswa akan mendapatkan angka 0 jika siswanya hanya diam dan pengucapannya itu benar-benar salah. Dan siswa yang mendapatkan angka 1 diberikan kepada siswa yang lumayan mengerti dan pengucapannya sebagian ada yang benar. Adapun angka yang paling tinggi yaitu angka kedua akan diberikan kepada siswa yang pengucapannya yang dapat diterima. Jadi itulah penilaian assessing speaking dalam imitative speaking. Nah, metode yang kedua yaitu PONPES, test specification. PONPES itu kita melakukan tes spesifikasi melalui HP atau teknologi. Nah, ada 5 tahapan yang biasanya native speaker lakukan untuk menguji speaking studentnya. Yang pertama yaitu student atau peserta ujian membaca dengan lantang kalimat yang telah dilampirkan oleh native speaker atau si penguji. Misalkan saja yang pertama yaitu traffic is a high problem in Southern California. I repeat, traffic is
Traffic is a high problem in Southern California. Jadi, kalimat yang telah dilampirkan oleh si penguji atau native speaker ini ada 4. Student harus membaca dengan lantang kalimat tersebut. Nanti si penguji atau native speaker yang akan menilai. Dan pada bagian kedua, pengujiannya lain lagi, di mana student akan didikte atau tes didikte melalui telepon dan akan disebutkan kalimat apa yang akan mereka tulis. Dan bagian ketiga, student menjawab pertanyaan dengan 1 kata atau frasa pendek, 2 atau 3 kata. Contohnya saja, would you get water from a bottle or a newspaper? Jadi penguji akan menanyakan hal tersebut. Nah, di sini tugasnya siswa hanya menjawab pertanyaan dari si penguji dengan menggunakan single word or a short phrase of 2 or 3 words, like that. Dan pada bagian keempat, peserta tes mendengar 3 kelompok kata dalam urutan acak dan harus menentukan kalimat yang diurutkan dengan benar. Misalkan saja si penguji atau native speaker mengatakan was reading, my mother, a magazine. Di sini tugasnya student atau yang dites mengurutkan kalimat tersebut dengan benar. Dan pada bagian kelima, peserta ujian memiliki waktu 30 detik untuk membicarakan pendapat mereka tentang beberapa topik yang ditentukan melalui telepon. Bisa topiknya berpusat pada kegiatan keluarga, preferensi, dan pilihan. Nah, preferensi itu sendiri yaitu kalau misalkan kita membicarakan hal-hal tentang apa yang kita suka, tidak suka, dan sejenisnya, dan mengaitkannya dengan pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Mengenai scoring scale-nya, tentu saja sama dengan yang telah saya paparkan mengenai word repetition test. Scoring scale-nya itu sama. Cuman metodenya yang agak berbeda. Mungkin sekian dari saya mengenai materi-materi seperti designing assessment intensive speaking, designing assessment responsive speaking, interview, test of speaking, designing assessment extensive speaking akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu teman saya Arifuddin dan Miftaul Haira. I think that's all from me. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.